agama, dan tidak hanya di bidang agama, sosial budaya, politik, ekonomi, bahkan pemerintahan Uni Soviet juga gencar mempropagandakan anti Tuhan di negara tersebut. Dan kekacauan ini mengakibatkan negara-negara bagian seperti Ukraina, Latvia, Estonia, dan Armenia, mereka menuntut akan kemerdekaan mereka dan akhirnya pecah menjadi negara masing-masing. Hai guys, welcome back to my channel, di Mayanti Channel. Jadi di channel ini kita akan storytelling dengan membahas berbagai macam topik yang akan kita bahas. So, stay tune on this video to the end. Baru-baru ini dunia dikagetkan dengan peristiwa perang yang terjadi di antara dua negara Eropa, yang dimana negara Rusia di sini menjadi perhatian dunia karena aksi operasi militer yang dilakukannya di negara Ukraina. Banyak negara lain di luar sana yang kecam akan aksi operasi militer yang dilakukan oleh negara Rusia. Negara Rusia sendiri merupakan negara yang terletak di Eropa Timur dengan luas wilayah yang dimilikinya adalah 17,13 juta kilometer persegi. Negara Rusia sendiri merupakan negara yang penduduknya mayoritas menganut agama Kristen Ortodoks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama Kristen Ortodoks sendiri adalah agama yang masih menganut ajaran sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Kata lain, Kristen Ortodoks ini adalah Kristen yang masih menganut ajaran yang terdahulu yang diambil dari asal. Walaupun saat ini di Rusia mayoritas menganut agama Kristen Ortodoks, tetapi agama Islam juga menjadi agama kedua terbesar di negara tersebut. Tidak heran jika memang negara Rusia salah satu negara yang pernah merasakan era kejayaan Islam. Tercatat sekiranya ada 25 juta umat muslim di sana atau setara dengan 17% dari total penduduk yang ada di negara Rusia. Pemerintah Rusia sendiri pun juga sudah mengakui bahwa memang agama Islam merupakan agama yang sudah ada sejak dahulu dan bukan berasal dari imigran di luar negara Eropa. Lantas, kenapa Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh orang di Rusia? Nah, itu terjadi karena memang di sana itu Islam menjadi dominan karena banyak dianut oleh kaum Kaukasus yang terdiri dari Chechen, Ingus, dan Edigi, dan juga beberapa dari Turki seperti Tatar dan juga Bashkir. Lalu Islam apa yang ada di negara Rusia? Jadi mayoritas umat muslim yang ada di negara Rusia masih menganut Islam Sunni, dan juga terdapat dua mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sendiri biasanya dianut oleh umat muslim yang ada di Kaukasus, sedangkan sisanya itu dianut oleh masyarakat Rusia lainnya, yaitu mazhab Hanafi. Dan bagaimana Islam bisa masuk di negara Rusia? Jadi Islam ini memang di tanah Rusia itu sejak awal tahun Hijriah memang udah ada di Rusia, dan dakwah Islam ini dipelopori oleh Ahmad bin Fadlan yang merupakan salah satu utusan dari Daulah Abbasiyah. Penduduk muslim pertama di negara Rusia terdapat di wilayah Dagestani yang lebih kita kenal yaitu di kota Derben. Jadi memang kalau misalnya kota Derben adalah kota pertama penyebaran agama Islam yang ada di negara Rusia. Letak kota Derben sendiri berada di bagian selatan dari wilayah Kaukasus Utara dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8 dan merupakan kota tertua yang ada di Rusia. Dan di sana ditemukan pula 40 makam sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana menjadi tempat ziarah umat muslim, dan makam tersebut diberi nama Kai Erkhair. Jadi tuh tulisan tuh kayak agak
Kalau untuk kita yang orang Indonesia agak tempelilit sih guys, tulisannya itu kayak KYRKHLYR seperti itu. Islam di negara Rusia berkembang pada saat penaklukan Volga Tengah di abad ke-16. Ini kemudian membawa penduduk Tatar dan juga Turk Turk di kawasan tersebut ke wilayah Rusia. Jadi akibat penaklukan dari kerajaan Volga Tengah ini membuat penyebaran agama Islam menjadi bertambah lagi di wilayah Rusia. Dan pada abad ke-18 dan juga ke abad 19, penaklukan Rusia di wilayah Kaukasus Utara juga menambah daftar panjang penyebaran agama Islam di negara tersebut. Umat Islam dari Dagestan, Chechen, Ingus dan juga lain-lainnya itu menyebar ke daerah, wilayah, bahkan pelosok yang ada di negara Rusia. Jadi memang penulisan kata-kata kota atau nama-nama tempat di Rusia itu memang untuk kita yang orang Indonesia memang agak susah cara pengucapan. Dan pada tahun 922 Masehi, Kerajaan Bulgaria di Volga mengakui secara resmi kerajaan agama Islam yang ada di negara tersebut, dan pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh Alim Shah dan mayoritas umat Islam menganut ajaran Islam Sunni, yaitu Islam yang menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah negara Rusia ini tidak hanya terkenal dengan komunisnya ataupun tangan besinya, tetapi memang juga terdapat juga sejarah-sejarah dari sisi religiusnya, yaitu ya salah satunya agama Islam ini penyebarannya di negara tersebut. Rusia dahulunya adalah negara yang berbasis komunis yang terbesar yang ada di Uni Soviet. Negara komunis ini didirikan pada tahun 1922 oleh Vladimir Lenin ya. Jadi memang hampir mirip namanya, Vladimir Lenin dan juga Vladimir Putin, tapi ya dua orang yang berbeda guys. Ketika kekuasaan komunis merajai seluruh wilayah yang ada di Rusia, kegiatan Islam hampir tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena memang keadaan ini terjadi ketika Joseph Stalin berkuasa. Jadi pada saat Joseph Stalin berkuasa memang keagamaan Islam tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Umat Islam pada eranya Joseph Stalin mengalami diskriminasi di bidang agama, dan tidak hanya di bidang agama, sosial budaya, politik, ekonomi, bahkan pemerintahan Uni Soviet juga gencar mempropagandakan anti Tuhan di negara tersebut, adu domba antar masyarakat. Jadi menghapus tulisan Arab dan bahkan bahasa Arab. Ini ya mendiskriminasi banget ini kalau yang kayak gini caranya. Kebijakan ini tidak lain agar umat Islam di negara tersebut kehilangan landasan sosialnya. Jadi nggak bisa ngebayangkan umat muslim yang hidup pada saat era pemimpinan Joseph Stalin itu bagaimana coba rasanya. Kalau aku pasti ngegas terus nih kalau diginikan kan. Untung aja nggak hidup di zamannya si Joseph Stalin. Pada tahun 1958 Uni Soviet mengalami disintegrasi ketika Joseph Stalin sudah tidak lagi berkuasa di negara tersebut. Kepemimpinan Uni Soviet berganti mulai dari Nikita Khrushchev dan juga Leonid Brezhnev, dan yang terakhir adalah Gorbachev. Puncaknya ketika Uni Soviet dipimpin oleh Gorbachev. Pada akhirnya pun Gorbachev secara resmi mengundurkan diri pada tahun 1991, dan kekacauan ini mengakibatkan negara-negara bagian seperti Ukraina, Latvia, Estonia, dan Armenia, mereka menuntut akan kemerdekaan mereka dan akhirnya pecah menjadi negara masing-masing. Berakhirlah
kekuasaan komunis Uni Soviet yang sudah berkuasa selama 70 tahun. Runtuhnya kekuasaan komunis selama 70 tahun berkuasa di negara Rusia ternyata memberikan dampak keuntungan bagi sistem politik dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, dan begitupun juga umat muslim. Jadi dampaknya itu tidak hanya untuk pemerintahan dan juga untuk muslim yang ada di negara tersebut. Adapun juga beberapa keuntungannya terlihat dari bidang politiknya, agama, sosial, budaya, dan juga ekonomi di sana. Perubahan ini ditunjukkan umat muslim di Rusia ketika berperan aktif dalam membangun pemerintahan baru di negara tersebut. Adapun juga andil umat muslim di sana dalam pembangunan pemerintahan baru di negara Rusia setelah runtuhnya kekuasaan komunis di negara tersebut. Namun negara Rusia berpahaman bahwa tidak boleh ada partai politik yang beraskan agama. Jadi itu biar tidak ada perbedaan di antara agama, jadi partai politik di sana tidak boleh beraskan agama. Jadi seperti itu, biar nggak ada perbedaan aja, nanti takutnya ada konflik antar beragama, awal dari politik turunnya ke agama. Jadi pemerintah di sana melarang partai politik beraskan agama. Jadi dalam mengontrol kegiatan umat muslim yang ada di seluruh wilayah negara Rusia, pada tahun 1996 pemerintah membentuk sebuah organisasi yang bernama RMC, yaitu adalah Rusia Muftis Council, yang dimana organisasi ini berbasis di kota Moskow. Tugasnya adalah untuk menyatukan seluruh Islam yang ada di negara Rusia, mensejahterakan hidup serta membangun hubungan sosial antara umat Islam yang ada di negara tersebut. Jadi memang Rusia ini juga mengatur keagamaan termasuk agama Islam. Jadi dibentuklah organisasi di negara tersebut agar umat Islam yang ada di negara Rusia menjadi menyatu. Jadi tidak ada perbedaan ataupun pertikaian yang nantinya akan terjadi. Dan diperkirakan sekitar ada 9.000 masjid yang sudah dibangun di negara tersebut, dan jumlahnya pun akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Islam di negara Rusia saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah negara Rusia, dan terdapat pula Masjid Katedral Moskow. Jadi masjid ini merupakan tempat ibadah seluruh umat muslim yang ada di kota Moskow, dan juga faktanya adalah masjid ini adalah masjid terbesar yang ada di negara tersebut. Dan masjid ini juga sebagai tempat pergerakan organisasi-organisasi Islam yang ada di wilayah negara Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia, yang keduanya diketuai oleh Mufti Besar Rusia Syekh Rapil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Dan fakta lainnya adalah di Masjid Katedral Moskow ini dilakukan renovasi secara besar-besaran dan diresmikan pada tanggal 23 September tahun 2015 lalu. Jadi pada saat peresmian ini dihadiri oleh beberapa presiden-presiden lain juga, seperti Presiden Palestina dan juga Presiden Turki yaitu Erdogan, dan tentunya juga Presiden dari negara Rusia yaitu Vladimir Putin. Pada saat peresmian itu banyak tamu-tamu dari luar negara Rusia pun juga hadir dalam acara peresmian masjid terbesar yang ada di negara Rusia. Masjid megah ini tidak hanya menjadi daya tarik umat muslim yang ada di wilayah Rusia, tetapi juga di seluruh dunia, dan menjadikan tempat destinasi wisata Islam di negara tersebut. Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, terhadap Muslim yang ada di negaranya ini dapat kita lihat di wawancaranya dengan Oliver Stone yang ditayangkan di seri dokumenter TV pada tahun 2017 yang berjudul The Putin Interview. Oliver Stone bertanya, di Rusia banyak kaum Muslim, bagaimana pemerintah mengawasi orang Muslim di Rusia? Menanggapi pertanyaan itu, Vladimir Putin menjawab, mengapa orang Muslim harus diawasi? Rakyat Rusia banyak yang Muslim. Di Moskow saja ada 15% orang Muslim. Tidak pernah ada masalah. Kami tidak pernah menganggap orang Muslim sebagai masalah. Dari sesi wawancara yang dilakukan oleh Oliver Stone terhadap Vladimir Putin ini menunjukkan sikap pemerintah terhadap keberadaan Muslim di negaranya, yang dimana pemerintah
di Rusia sudah terbuka terhadap keberadaan orang muslim di negaranya. Dan itu terbukti dengan dibentuknya sebuah organisasi muslim yang berbasis di kota Moskow, yaitu organisasi RMC, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh muslim yang ada di wilayah Rusia. Alasan mengapa pertumbuhan Islam di Rusia ini meningkat, alasan ini terdiri dari tingkat kelahiran umat muslim di sana dan juga keberadaan imigran-imigran muslim yang ada di Rusia, serta juga Rusia kan juga tidak lepas dari perkembangan dan juga sejarah panjang Islam yang ada di negara tersebut, serta kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga sikap terbuka pemerintah terhadap muslim. Kendati demikian, muslim yang ada di negara tersebut sudah saling bertoleransi dan saling menghargai antara umat beragama. Jadi ya agamaku ya agamamu ya agamamu, ya seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share, serta klik tanda lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama dalam menonton video Mayanti channel ini. Dan apabila ada salah-salah kata dan juga salah-salah ucap dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.